Sekarang kita masuk ke active and passive source, sumber aktif dan sumber pasif. Jadi gini, kalau sumber aktif itu dia bisa mengalirkan energi secara bebas gitu. Misalkan baterai. Ini kok baterai? Baterai misalkan kayak gini deh. Dia emang ngalirin energi kan kalau baterai. Nah, misalkan kalau nggak ngalirin energi, misalkan kayak resistor, dia kan nerima doang gitu kan istilahnya. Habis itu kalau misalkan ini arus, pengalir arus, dia emang sebagai sumber gitu. Bayangin aja kalau arus, kalau misalkan nggak ada baterai, nggak ada pengalir arus gitu ya, rangkaiannya gini doang. Kira-kira dia bisa ngalirin energi sendiri nggak? Nggak bisa ya. Makanya itu resistor itu pasif gitu. Resistor, konduktor, sama kapasitor. Nah, kalau yang aktif itu biasanya baterai, aki, yang gambarnya gini tuh yang penghubung arus gitu. Udah ada kan 5 ampere besarnya gitu. Nah, gitu kira-kira. Nah, konsepnya gini, kalau lu lihat di konsep daya, not A itu positif, not B itu negatif misalkan. Nah, kalau misalkan arus mengalir dari positif ke negatif, berarti dia dipakai dong. Dia make. Tadinya banyak jadi dikit, dia make. Berarti dia pasif. Misalkan baterai nih, baterai. Tadinya minus ke positif, berarti nambah dong. Berarti dia emang sumber daya. Nah, jadi ciri-cirinya yang pertama itu, dayanya itu yang dayanya itu yang apa nih? Yang make ya, yang pasif. Daya yang gini aja deh. Daya daya yang elemen pasif itu plus. Sedangkan yang aktif minus. Karena karena balik lagi ke definisi ya. Dari potensial rendah ke tinggi itu minus. Nah, lu bayanginnya gitu aja deh. Kayak tadinya dikit jadi banyak. Kalau bukan baterai atau pengalir arus atau aki yang aktif yang bisa bebas buat apa? Bebas buat ngalirin daya itu siapa lagi gitu loh. Jadi gue punya ini kuadan-kuadanan, ini I, ini V ya. Ini kuadan 1 di mana I-nya positif, V-nya juga positif, ininya juga positif. Berarti di sini pasif. Yang kedua, V-nya negatif, I-nya positif. Berarti ini negatif ya. Jadi ini aktif. Kalau misalkan di sini dua-duanya negatif, V-nya positif, V-nya negatif, I-nya negatif. Ini pasif. Yang di sini berarti aktif. Yang satu negatif, yang satu positif. Gitu. Kita lihat di sini deh, misalkan ada 1. Kalau lihat di kuadran ini kuadran 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kuadran 3 sama kuadran 1 itu kan pasif, berarti ini pasif. Yang di sini juga nih, dia lebih cenderung pasif, habis itu kayak nggak ada gitu. Berarti lu bisa bayangin benda, tadinya dia kayak potensial tinggi ke rendah, dia make tiba-tiba diputus entah sama saklar atau entah sama apa gitu. Jadinya dia berhenti, berhenti. Berarti dia pasif gitu. Nah, yang ketiga, kira-kira gimana nih? Kan ada yang kuadran 2 kan aktif. Jadi pasif. Jadi hilang gitu. Gimana nih kira-kira? Jawabannya gimana? Aktif ya. Karena yang pasif itu nggak mungkin ngalirin energi gitu loh. Sedangkan yang aktif, dia juga bisa pakai energi.
Kayak misalkan tadi kan V itu ada dari minus ke positif gitu. Apakah dia rambatannya kurang dari satu atau gimana gitu. Jadi konsepnya itu yang aktif hanya bisa dilakukan oleh benda-benda yang kayak baterai gitu-gitu. Yang kayak resistor itu kalau nggak ada baterai nggak guna juga gitu ya. Kira-kira kayak gitu.